Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan syukur ini kita nanti kelak digolongkan bersama orang-orang soleh, hamba-hamba Allah abadan syakura, yang paling pandai bersyukur, sehingga kita dimuliakan dan diberikan kebaikan baik di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang kita sampaikan pada kesempatan ini adalah menjaga keikhlasan di era milenial sekarang. Sesungguhnya ikhlas ini didefinisikan ulama dengan istilah sebenarnya hampir sama seluruhnya, yaitu semata-mata berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Buya Hamka memahami ikhlas ini seperti emas. Emas itu tidak bercampur dengan yang lain, emas murni. Ikhlas itu diartikan murni. Kadang-kadang diterjemahkan atau dipahami ulama, ikhlas itu adalah berbuat semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbuat itu, yang kita harap dari perbuatan baik itu kita diridhoi oleh Allah. Kita disenangi atau diberikan kemuliaan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini termasuk ruh atau inti dari seluruh ibadah, yang sangat menentukan apakah ibadah kita itu diterima atau tidak. Karena itulah ulama fikih ini sangat cerdas. Cerdasnya begini Bapak Ibu. Ketika kita mau sholat, itu disuruh kita berniat lagi. Berniat, innamal a'malu binniyat. Mungkin dari rumah tadi kita mau sholat itu niatnya entah cemana-cemana, bercabang-cabang. Aku mau jumpa Pak Imam lah, aku mau jumpa calon lah, mungkin dia hadir di masjid lah, aku mau jumpa bos lah, nanti mau ngobrol habis sholat, niatnya macam-macam. Tapi begitu kita sampai ke masjid, sholat isya, lalu diperbaharui niat. Usolli fardu isya'i arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Jadi niat kita yang tadi entah apa-apa, begitu kita mau sholat, langsung perbarui niat. Ya Allah, aku sholat isya 4 rakaat mengikut imam karenamu ya Allah. Jadi terperbaiki niat yang salah-salah tadi itu terbuang semua. Kenapa? Karena waktu mau sholat kita sudah perbaiki. Ini salah satu kecerdasan ulama kita. Walaupun sebenarnya niat itu dalam hati, sedangkan lapasnya itu alat bantu saja, supaya hati kita lebih mantap, lebih duduk. Itu fungsi dilapaskan niat itu ketika kita mau sholat. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini salah satu kecerdasan ulama. Bagaimana ulama kita supaya menuntun, supaya ibadah-ibadah kita ini benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hati kita, karena niat ini berkaitan dengan hati, maka untuk mencapai niat ikhlas yang benar-benar ikhlas itu sebenarnya tidak gampang. Ini ada perbedaan ulama. Kalau ulama besar jemaah tabligh seperti Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, itu penulis buku hadisnya, beliau di sana menyebutkan niat itu ada bertingkat-tingkat. Ya, niat ikhlas orang awam itu, kalau orang awam niat ikhlasnya begini, dia masih menginginkan kebaikan dunia ketika dia beribadah. Contohnya, ketika kita sholat duha, apa yang kita inginkan dari duha? Ternyata kita mau lancar rezekinya, urusan kita mudah. Ini dianggap niat ikhlas yang paling rendah. Kenapa? Karena kita sholat masih menginginkan balasan dunia, kebaikan dunia. Ya. Kemudian naik lagi, kata beliau, ada lagi tingkat ikhlas lebih tinggi dari ini, ketika kita ibadah itu menginginkan sorga. Nah,
Jadi kenapa kita beribadah? Aku pingin masuk surga. Aku pingin supaya nanti bisa masuk surga bersama orang tuaku, banyak pahalaku. Ini juga dianggap ikhlas. Tapi level kedua. Ya. Ada lagi sesudah ini yang paling tinggi. Ikhlas itu berharap semata-mata ridha Allah. Nggak peduli dia surga neraka, nggak peduli pahala, tak peduli. Ya, kebaikan dunia pun nggak peduli sama dia. Yang penting bagaimana Allah itu ridho, bagaimana aku bisa bersama Allah, dekat sama Allah. Nah, ini yang dimintakannya. Ini biasanya tingkat para nabi dan para wali, tingkat para kekasih. Maka salah satu ungkapan yang paling terkenal yang diungkapkan Rabi'ah Dawiyah misalnya, ketika dia munajat dengan Allah, ya Allah, jika aku ibadah ini karena mengharapkan surgamu, maka jangan kau masukkan aku ke dalam surgamu. Dan jika aku beribadah ini karena takut dengan nerakamu, maka redamlah aku di nerakamu. Ya Allah, sesungguhnya aku beribadah ini semata-mata karena cinta, rindu kepadamu. Jadi karena kecintaan, kerinduan, keridoan. Kalau kita bawa dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, supaya mudah kita pahami, kapan kita bisa ikhlas berbuat sesuatu kepada orang? Tidak usah dulu kepada Allah, kepada orang lain saja. Kapan kita buat ikhlas kepada seseorang? Tentu kita bisa ikhlas berbuat kepada seseorang apabila kita punya kedekatan. Kedekatan, keserasian, kecintaan. Kalau kita sudah punya kedekatan yang sangat cocok, teman kita ini bergaul, kita cocok, dekat, kemudian kita senang sama dia, dia senang sama kita, kita cinta. Maka yang paling ikhlas itu biasanya antara suami istri. Karena ada kedekatan yang sangat dan kecintaan. Jadi seorang bapak itu bekerja ikhlas untuk anak istrinya. Kenapa dia ikhlas? Karena dia mencintai keluarganya, anak istrinya. Jadi dia kerja saja. Tujuannya apa? Untuk menyenangkan, sebagai rasa tanggung jawab, kecintaan, menyenangkan anak istri. Jadi kita itu lebih ikhlas kepada anak istri kita. Nah, maka sebenarnya ketika kita mengetahui seperti itu, ke Allah pun begitu. Kalau tidak ada kedekatan yang sangat, keikhlasan, pengenalan kepada Allah, ma'rifat, kita tidak sempurna. Untuk mencapai puncak keikhlasan itu sangat susah. Sangat susah. Maka kata Syekh Abu Bakar Jilani apa? Kalau kalian sudah kenal dengan Allah nanti, barulah kalian bisa beramal itu semata-mata karena Allah. Kenapa? Kalau kalian tidak kenal sama Allah, tidak kenal baik, tidak dekat, tidak cinta, bagaimana kalian beramal untuk sesuatu yang kamu tidak cinta? Kamu sendiri nggak kenal, kamu sendiri nggak dekat. Sangat sulit. Jadi ma'rifatullah itu akan membuat kita bekerja menjadi ikhlas. Ya, apabila kita sudah punya rasa cinta, rasa rindu ke Allah, rasa kedekatan, barulah nanti keikhlasan itu muncul sempurna. Kalau tidak ya seperti tadi. Maka orang yang nggak kenal sama Allah itu belum kenal awam, dia berharap kalau sholawatan, dia minta supaya sholawatan itu bisa bayar utangnya, bisa menyelesaikan masalahnya. Akhirnya nanti ke dunia dia sering. Beramalnya supaya dunia. Sebenarnya ini dibolehkan menurut syariat, tapi ini levelnya sangat rendah. Level orang yang tak kenal Allah, orang awam. Orang awam ini, mohon maafnya, karena dia lemah imannya, lemah pengenalannya, dia kalau nanti agama itu menyenangkan, dekat di agama. Kalau nanti agama itu susah, susahnya beragama ini, lari dia dari agama. Jadi dia nggak ada muzabzabina baina zalik. Goncang, masih goncang hatinya itu. Beragama itu dia anggap, dia lihat penilaian dari dunia saja. Kalau menguntungkan dunianya beragama dia, kalau nggak menguntungkan, nggak mau laku katanya. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang seperti kata masyayikh kita umat Islam ini kalau terlalu awam, kadang-kadang kita berpikir begini, ya banyak orang beragama, kalau ditanya apa agamamu Islam, tapi nanti kehidupannya seperti dia nggak bertuhan. Kenapa begitu Ustaz? Iya, dia ngaku Islam, agamanya Islam, tapi tingkah lakunya sepertinya dia nggak punya Allah, nggak punya Tuhan. Kenapa? Semua bebas. Mau dia narkoba, mau dia zina, dia nggak pedulian orangnya. Ini beragama tapi nggak bertuhan. Ada Tuhannya. Ini kan bahaya. Ada orang bertuhan, dia bertuhan, punya Allah bertuhan, tahu dia Tuhannya Allah. Tapi dia tidak mau hidup disertai Tuhannya gitu. Ini lagi bertingkat-tingkat rohani kita ini. Dia nggak suka kalau dia hidup itu disertai Tuhannya. Kalau ada urusannya di kantor, ini ciri-cirinya. Kalau ada urusannya di kantor, jangan bawa Tuhan lah ke sini, jangan bawa agama lah. Nggak mau dia kalau dalam urusan kantornya itu ada Tuhan, ada agama. Dia maunya jauh supaya bebas dia berbuat curang, buat maksiat macam-macam.
Gak suka dia agama itu diterapkan dalam kehidupan sosial dia. Ini orangnya masih lemah sebenarnya. Yang paling tinggi itu sebenarnya kita pingin hidup itu disertai Allah terus-menerus. Disertai innallaha ma'as-sabirin. Hidup kita bisa sabar karena orang sabar disertai Allah. Maka kalau kita hidup disertai Allah, kita mampu sabar, kita mampu syukur, kita mampu ikhlas. Kenapa? Karena berserta Allah. Tahukah kita ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berbuat baik, kita disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah pengasih penyayang. Tahukah kita makna bismillah itu? Itu didahului dengan huruf ba. Ba itu artinya kita berbuat karena Allah, kita berbuat untuk Allah, kita berbuat beserta Allah. Itu 3 maknanya minimal. Bismillah, dengan namamu ya Allah, aku kerjakan ini karenamu ya Allah. Bismillah, aku kerjakan ini, mohon engkau sertai perbuatanku ini ya Allah. Bimbing aku ya Allah. Bismillah, ya Allah, aku kerjakan ini, tujuanku hanya ridhomu ya Allah. Itulah makna bismillah itu sebenarnya. Sehingga Nabi mengatakan, apabila orang berbuat baik, dia tidak baca bismillah, maka hilang keberkahan dari perbuatannya. Jadi tidak amal soleh jadinya, hilang berkahnya. Nah, itulah hebatnya sebenarnya baca bismillah itu. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka ikhlas yang paling tinggi itu bisa kita peroleh apabila kita mempunyai kedekatan yang sangat, kecintaan, dan barulah nanti kita berbuat karena Allah saja. Jadi ciri-ciri orang ikhlas ini, kalau di dalam penjelasan-penjelasan ulama kita misalnya, jadi orang ikhlas ini, dia kalau dipuji nggak gitu suka. Kenapa? Karena dia hamba. Ketika dia dipuji, oh hebat kau ya Allah. Dalam hatinya dia akan berkata, ya Allah aku mana hebat. Aku kan hamba, aku kan dibuat dari, kau ciptakan dari tetes air yang hina. Mana ada hebat aku? Apa yang mau dipuji dariku? Ini kan dari kau semua. Napasku aja nggak bisa kuciptakan, oksigen aja nggak bisa kubuat. Oksigen Allah yang ngasih. Kalau nggak Allah kasih oksigen kita, jantung ini saja nggak bisa kita perintah. Kalau Allah hentikan jantung kita, macam mana kita mau bernapas? Lemah kita masyarakat muslimin. Jangankan untuk menciptakan, membuat, dipuji orang berbuat yang hebat-hebat. Menciptakan 1 butir padi saja, nggak bisa kita. Coba ciptakan butir 1 dari nggak ada menjadi ada. Sanggupkah kita menciptakan yang nggak ada jadi ada? Nggak bisa. Jadi sebenarnya pujian itu nggak layak untuk hamba, untuk manusia tidak layak manusia dipuji. Yang dipuji itu Allah. Maka ketika kita dipuji, Umar bin Khattab, ketika dia dipuji sahabat, apa dia katakan? Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Dia menangis, ya Allah jadikan aku lebih baik dari yang dia sangka. Jadikan aku lebih baik ya Rabb. Wala tu'azzim bi mimma la ya'lamun. Jangan kau azab aku karena keburukan-keburukanku yang mereka tidak tahu ya Rabb. Kelemahanku. Jadi dia menangis ketika dipuji. Dia merasa tidak layak, yang dipuji itu hanya Allah. Maka ketika dipuji, kita kembalikan ke Allah pujian itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, puji-puji itu hanya layak buatmu, enggak buat diriku. Karena aku ini hamba yang lemah, penuh dosa, sering lalai, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, kata ulama, ciri orang ikhlas itu tak berambisi untuk menjadi pemimpin, tidak ambisi dunianya nggak kuat. Ya, dia harus begini, punya target harus begini. Tidak mau dia seperti itu. Orang ikhlas itu dia jalan ngikut seperti air mengalir saja. Dia kerja keras, dia berbuat baik karena Allah saja seperti mengalir. Apa mau yang Allah dikerjainya saja. Hasilnya, ketika hasilnya bagus, alhamdulillah ya Allah, ya kerja terus. Ketika hasilnya jelek, dia tetap ya Allah berikan aku kesabaran, bantu aku ya Allah, jalan terus. Sehingga nanti orang yang ikhlas ini, dia suka menerima nasihat, menguatkan kolbunya. Sampai kata ulama, pujian sama cacian sama saja sama dirinya. Dicaci orang dia, dipuji orang, caci orang dia, kamu ini brengsek, kamu gini. Dalam hati Allah, memang istighfar ya, memang aku ini brengsek ya Tuhanku. Memang aku banyak dosa. Aku nggak mulia, yang mulia itu hanya Engkau ya Allah. Dikembalikan lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang ikhlasnya tingkat tinggi. Selalu pasrah, berharap ke Allah, selalu kerja keras, berbuat yang terbaik. Dia tidak terlalu melihat hasilnya. Yang penting Allah ridho, yang penting Allah senang. Itulah yang dicontohkan Nabi SAW. Ketika beliau berdakwah, masuk ke kota Madinah pertama kali, dilempari batu, berdarah-darah wajah beliau SAW. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, kepada siapa kau serahkan aku ya Allah? Ya. Apakah kau serahkan aku kepada orang yang menghinaku atau memujiku atau yang mencelaku, yang merendahkan diriku?
Ya Allah, tidak apa-apa ya Allah, yang penting Engkau ridho kepada aku ya Allah, yang penting Engkau senang aku telah berusaha berbuat yang terbaik yang bisa aku lakukan. Inilah dikatakan Nabi. Jadi diungkapkan Nabi rasa isi hatinya kepada Allah, ya Allah yang penting Kau ridho, biarlah aku dicaci maki orang, yang penting Kau ridho kepada diriku. Dan yang terakhir cirinya, kata ulama, orang ikhlas ini selalu melupakan amal baiknya. Kalau dia buat baik, ya lupakannya saja. Karena dia menganggap perbuatan baik itu bukan punya dirinya, itu dari bantuan Allah. Ketika kita sudah berbuat baik, ya sudah. Ibarat kata ulama, seperti kita buang air besar. Begitu keluar kotoran air besar kita, udah dilupakan. Jangan diingat-ingat lagi. Kalau orang nggak ikhlas sering ingat-ingat. Nggak mungkin kan kita ketika buang air besar ingat-ingat tadi yang keluar apa ya, jengkol atau kurma atau apa yang keluar, kan nggak mungkin. Ibarat seperti itulah dibilang ulama. Jadi ketika kita buat baik, ketika kita sudah buang air besar, udah kotoran itu sudah, tidak usah diingat-ingat apa isinya. Nah ketika kita buat baik, tidak usah ingat-ingat. Sampai-sampai nanti ketika orang buat baik ke kita, kamu kenapa buat baik sama aku? Kamu lupa ya dulu kamu pernah buat baik sama aku? Emang lupa kita. Selalu melupakan kebaikan yang kita berikan kepada orang. Gak mau kita berhitung-hitung. Karena kebaikan itu atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Beginilah ciri-ciri yang dijelaskan ulama. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dan yang paling penting memang harus kita lalui dengan kedekatan kepada Allah. Keakraban dulu, kecintaan. Bagaimana supaya dekat akrab cinta sama Allah? Kita harus banyak membersihkan hati kita. Supaya terbuka mata hati kita, terhubung kedekatan kepada Allah. Bagaimana cara bersihkannya Ustadz? Kita harus banyak beramal soleh. Amal yang wajib dengan amalan nawafil. Tapi bukan amal sederhana. Harus melibatkan hati, melibatkan ruh. Supaya hati, ruh kita bersih. Kalau hati kita, ruh kita bersih, dengan amal-amal wajib dan amalan nawafil, baru nanti muncul rasa cinta. Itulah yang dikatakan Allah dalam hadits qudsi. Tidak ada yang paling kucintai dilakukan hambaku kecuali mereka beramal amalan fardu. Tidak henti-hentinya hambaku mengamalkan amalan sunnah. Hatta ahibbah, sampai aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, aku jadikan dia memandang dengan mataku, mendengar dengan telingaku, sehingga seperti kesatuan rasa. Artinya, apa maunya Allah, itulah maunya kita. Jadi ikhlas kita berbuat hanya ke mata Allah. Itu sebenarnya tingkat spiritual tertinggi. Tujuan dari ibadah madu yang kita lakukan ini, tarawih, iktikaf, semuanya, hatta ahibbah. Tujuannya adalah salah satu sampai muncul kecintaan yang dekat, kedekatan dan kecintaan, keakraban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.